Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kita mulai sesi matematika. Maaf ya, agak mundur beberapa menit karena saya barusan dari luar, baru datang ini tadi jam 1. Jadi perlu istirahat sebentar untuk sholat, makan, lalu bisa joinnya barusan 13.30. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja eh, saya share screen dulu. Hmm. Oke, oh salah. Oke, di LMS terakhir kemarin dengan Bu Lintang membahas tentang fungsi inverse komposisi seperti itu. Lalu sekarang kita harus sudah ganti bab ya karena memang materinya masih lumayan banyak. Jadi kita agak ngebut ya seminggu kalau bisa mungkin 2 bab karena nanti di akhir-akhir kalau kalau nutut akan kami tambahkan bab di matematika lanjut ya. Dan mungkin ada polinomial atau ada limit turunan sedikit mungkin ya seperti itu. Oke, untuk hari ini kita mulai belajar barisan dan deret yang dimana ini materinya kelas 10 ya, harusnya kelas 10 kalau zaman kalian dulu kalau nggak salah, kalau nggak semester ganjil ya genapnya, ganjil kalau nggak salah. Oke, materi barisan deret di sini sudah saya beri PDF itu bisa kalian pelajari ya, itu semuanya, semua barisan dan deret, mulai barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, deret geometri tak hingga, di situ ada bacaannya, contoh-contohnya, rumus-rumusnya, dan sebagainya ada di situ. Nah, bisa dibaca. Nah, berikutnya, tadi sempat saya kasih soal modelnya atau formatnya format kuis. Ini tadi saya jaga-jaga, misalkan urusan saya tadi sampai terlambat, sampai terlambat, jaga-jaga kalau terlambat ternyata nggak terlambat. Jadi boleh kalian kerjakan atau enggak juga enggak masalah karena akan kita bahas soalnya sekarang gitu ya. Oke, eh, oke kita bahas sekarang. Oke, sudah ada total 9 yang join ya. Oke. Oke, barisan dan deret. Saya tuliskan rumusnya dulu ya untuk mengingatkan kalian kembali. Nah, barisan dan deret itu ada berapa yang kita pelajari secara umum? Ada dua ya, yaitu aritmatika dan geometri. Ya, aritmatika dan satunya adalah barisan dan deret geometri. Ya, aritmatika itu barisan yang seperti apa? Barisan yang pola kalimatnya nanti adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi dari setiap sukunya, dari suku pertama ke suku kedua itu polanya adalah bertambah ya. Ditambahkan dengan bilangan tertentu atau dikurangi dengan bilangan tertentu. Itu barisan aritmatika ya. Bilangan tertentunya yang sama ya. Jadi kalau suku pertama ke suku kedua nambah 3 berarti seterusnya nambah 3 nambah 3 nambah 3 terus itu berarti termasuk barisan atau deret aritmatika. Kalau geometri barisan yang punya pola apa? Perkalian atau pembagian gitu ya. Jadi nanti misalkan kayak saya tuliskan contohnya aja di sini. Contohnya kalau aritmatika ini kayak 2 5 8 11 berapa lagi? 14 dan seterusnya. Nah, ini kan dia polanya adalah nambah ya, nambah 3 ya, nambah 3 dan seterusnya. Itu contoh dari barisan aritmatika ya. Sedangkan kalau geometri contohnya seperti apa? Nah, ini misalkan 3 6 12 24 benar ya? Kali 2 kali 2 kali 2 terus ya. 48 dan seterusnya yang punya pola perkalian ya kali 2 ini kali 2 kali 2 dan seterusnya gitu. Ini berarti tambah ya.
Ya, bedanya seperti itu. Lalu eh, untuk sebutannya secara umum sama ya, jadi suku ya. Suku itu UN sebutannya. Ini berarti bisa kita namai yang pertama ini adalah suku pertama atau sebutannya itu sama dengan apa? A. Ya. Nah, sedangkan selisihnya ini yaitu disebutnya adalah beda atau B. Yang rumusnya B itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama atau boleh suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya gitu ya. U1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Sedangkan kalau di barisan geometri dia sama juga sebutannya suku ya, suku ke satu, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Dengan suku yang pertama ini sebutannya juga sama yaitu A ya. Dan yang beda adalah di sini. Nah, kalau perkalian maka sebutannya bukan B atau beda tapi rasio atau R. Nah, R itu dapatnya dari mana? Suku kedua dibagi suku pertama ya, atau suku ketiga dibagi suku kedua sama aja. Itu ya. Sekarang, nah terkait rumusnya kita tuliskan. Eh, ya kan mesti error. Bentar ya, tunggu, tunggu, tunggu. Apa selalu error kalau dengan Zoom? Masih ingat ya barisan dan deret geometri maupun aritmatika ya? Jadi, jadi barisan yang kita pelajari ada dua itu aja. Sih, bentar, saya share screen ulang. Sudah nongol belum? Nah, sudah. Oke, jadi ada dua barisan itu ya. Dua barisan atau deret. Kalau barisan itu penyajiannya, penulisannya dalam atau dipisahkan oleh tanda koma. Ya, itu barisan. Kalau deret, ya itu adalah jumlah dari barisan. Ya, deret ini adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan. Itu ya, bedanya. Oke, sekarang rumusnya. Rumus untuk mencari suku kesekian. Ya, rumus suku ke N namanya. Untuk barisan aritmatika itu rumusnya apa? Anit. Apa itu anit? A tambah N min satu kali B. Gitu ya. Jadi N ini adalah suku keberapanya yang diminta. A itu suku pertama, B adalah beda. Nah, sedangkan kalau mau mencari jumlah, deret ya ini ya, deret. Jumlah N suku pertama. Jumlah 10 suku pertama, jumlah 5 suku pertama. Nah, seperti itu. Artinya kita menjumlahkan sebanyak N suku itu dari awal di total semua. Itu ada rumusnya. Yaitu rumusnya pakai lambang apa? SN. Ya. Masih ingat? N per 2 dalam kurung apa? 2A plus N min satu kali B. Ya, saya scroll dulu sebentar. Atau, nah di sini ada dua ya. Ini saya tandai dulu. Nah, atau bisa juga kalau suku pertama dan terakhirnya diketahui bisa juga pakai rumus yang lebih simpel yaitu N per 2 kali A plus UN. A ini suku pertama ya seperti itu. UN ini adalah suku ke N, suku terakhirnya. Kalau misalkan suku pertama dan suku terakhirnya diketahui ya seperti itu. Oke, kalau di geometri kita tulis rumusnya dulu. Rumus suku ke N untuk barisan geometri, Pak. Arni ya, kalau saya singkat Arni. A kali R pangkat N min satu ya. N min satunya itu posisinya di pangkat ya keduanya ya. N kurangi satu. Ya, di pangkat itu. Sedangkan rumus untuk deretnya, jumlah deretnya yaitu jumlah N suku pertama
Itu disebutnya adalah Sn. Itu gimana? Masih ingat gak? A kali dalam kurung R pangkat N dikurangi satu, ya dikurangi satunya ini di posnya di bawah ya, bukan di pangkat ya, per R min satu. Seperti itu. Nah, itu ya. Itu untuk mencari jumlah dari barisan geometri. Yang polanya adalah perkalian, ya dikali, dikali, dikali dengan bilangan yang tetap. Nah, ada satu lagi, nah yang khusus, yaitu apa? Jumlah deret geometri tak hingga. Geometri tak hingga. Nah, ini rumusnya ada sendiri, yaitu S, bukan Sn ya, karena N-nya menuju tak hingga, berarti di sini rumusnya S tak hingga. Ya. Rumusnya adalah air. A per satu min R. Hijau aja. Ini syaratnya apa? Syaratnya kalau R-nya berupa pecahan atau di antara satu sampai ini. Nah, itu. Hmm, ya, baik. Dan ini sampai tak berhenti ya kalau kalau di jumlah n suku pertama geometri ini dia nanti berhenti sampai n-nya ke 10 sampai 10 suku. Nah, itu berarti pakai yang geometri biasa. Ini pakai yang Sn. Kalau tentukan jumlah deret berikut sampai tak hingga, nah berarti pakai rumus yang ini. Biasanya ini soal bola dipantulkan ya yang sering ya. Ada bola dipantulkan ke bawah, lalu akan memantul kembali ke atas dengan ketinggian berapa. Nah, seperti itu. Berapa panjang jalur sampai bola berhenti. Nah, seperti itu biasanya pakai deret geometri tak hingga. Seperti itu. Oke, itu ya rumusnya hanya 5 itu. Ya 5 ya. Ini saya hitung satu ya, karena kan basicnya sama. Ini dan ini kan sama ya, sama aja. Saya hitung satu, berarti total ada 5 rumus yang benar-benar harus kalian pahami di aritmatika dan geometri. Oke, sekarang kita langsung mengerjakan soalnya. Kelihatan nggak, Rek? Atau kurang besar? Nah, segini aja lah. Sudah ada opsi jawabannya di situ ya. Ini soalnya saya ambil dari yang soal kuis tadi, jadi formatnya ada jawabannya, nggak apa-apa. Oke, kita coba nomor satu. Seorang petani menanam pohon mangga dalam barisan lurus. Oke, jarak antar pohon sama, yaitu 3 meter. Oke, 3 meter, jaraknya sama, berarti dia sebagai B-nya. B, beda. Ya. Jika pohon pertama ditanam pada posisi 2 meter dari pagar, maka pohon ke-15 berada pada jarak berapa meter dari pagar? Oh, ini kayaknya intinya salah deh. Coba sih. Mana, 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 mana. Oh, benar ya. Ini 2 ya. Berarti ini posisinya adalah posisi awal ya. Posisi awal. Pohon pertama. Berarti suku pertamanya adalah 2. Atau 2 ini sebagai A. Gitu ya. Yang ditanya apa? Pohon ke-15 pada jarak berapa meter dari pagar? Berarti nanti kita nyari U15 baru ditambahkan dengan, oh nggak usah ya, ditambahkan dengan 2 nggak ya? Nanti aja kita cek lagi. Oke, pohon ke-15 berarti U15 ya, berarti kita pakai rumus apa tuh? UN ya, UN yaitu A plus N min 1 kali B ya, kita masukkan A-nya, ini U15 ya berarti ya, suku ke-15, suku pertamanya 2 ditambah 15 dikurangi 1 kali bedanya 3. G2 ditambah 14 kali
3. Berarti perkalian didahulukan ya. 14 kali 3, kira rek. 2 nyimpen 1, 42. Jadinya 44. Seperti itu. 2. Nambahnya 3, 3, 3, 3. Berarti perlu ditambahkan dengan 2 nggak sih? Iya, ditambahkan dengan 2 ya. Berarti opsinya yang benar C ya harusnya ya. Jadi gini kan, ini ada ilustrasinya ya. Ini ada tembok nih. Lalu pohon pertama, ini pohon pertama. U1 ya. Ini pohon kedua U2 dan seterusnya. Ini jarak antar pohonnya ini adalah 3 ya, 3 3 dan seterusnya. Sementara jarak di sini itu adalah 2. Gitu. Berarti harus ditambahkan ya. Ya harus ditambahkan istilahnya kan jarak dari pagar. Pagarnya kan ini. Berarti ini ke sini coba sih. Betul nggak sih? Ya 44 lalu ditambahkan dengan 2 gitu ya. Jadi 46 gitu ya maunya soalnya ya harusnya ya. Ini ini kalau belum ditambahkan dengan 2 dari pagar ya. Oke, oke. Gitu ya harusnya ya. Ya kan? Kan ini jaraknya beda sendiri kan dia 2. Oke. Gitu bukan sih? Iya, harusnya gitu ya. Oke. Next, nomor 2. Asik. Di sini soalnya soal cerita semua ya, karena memang penerapan barisan deret banyak banget di soal cerita. Jadi kita harus paham dia itu aritmatika atau geometri gitu. Kalau jarak antar pohon sama, berarti kan modelnya kayak penambahan gitu ya. Jadi dia aritmatika ya. Jadi nomor 1 ini tadi aritmatika, makanya rumusnya adalah anit gitu ya. Tuh. Oke, nomor 2. Seorang penabung menyisihkan uang 50.000 pada bulan pertama, 55.000 pada bulan kedua, 60.000 pada bulan ketiga, dan seterusnya. Jumlah tabungan setelah 12 bulan. Oke, kita analisa dulu. Berarti 50.000 pada bulan pertama, ini berarti suku pertamanya ya. Berarti 50.000 ini adalah sebagai A. Itu. Lalu 55.000 pada bulan kedua, berarti U2-nya adalah 55.000 ini. Berarti bedanya berapa? Ya ini nambahnya kan sama ya, 55.000, 60.000, berarti nambahnya kan 5.000. Berarti itu menjadi bedanya. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah tabungan setelah 12 bulan. Berarti di total semua ya. Gitu nggak sih? Ya berarti 50.000 tambah 55.000 tambah seterusnya sampai 12. Ya, berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah itu S. 2. Oke, jadi kita pakai rumus Sn ya, yaitu N per 2 2A. Ini aritmatika ya, karena kita pakai B, beda, nambah, penambahan. Jadi pakai aritmatika di sini. Terus dulu aritmatika. Rumus Sn-nya N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Kita masukkan S12. Berarti 12 bagi 2 kali 2 kali 50.000. Ribunya saya hilangin dulu ya, biar gampang hitungnya. Ditambah N-nya 12 dikurangi 1 kali B. Bedanya 5.000, saya tulis 5 di sini. Nanti tinggal nambahin ribu aja. Oke, 12 bagi 2, 6. 2 kali 50, 100. Bener ya? Ini 12 dikurangi 1 ini kan 11 ya. 11 dikali 5 berarti 50. Berarti dapat S12-nya berapa? 6 dikali 155. Berapa tuh? Atau kalau pengen gampang ya kalikan masing-masing satu gini. Nah ini 600, ini 330 ya gitu aja juga lebih enak ngitungnya daripada gini kan kita pakai bersusun. Jadi lebih enak ngitungnya gini. Kan nggak apa-apa, sama aja ya. Berarti 600 ditambah berapa tuh? 303.000 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 930.000. Seperti itu. Itu ya kalau jumlah pakai rumus S.
Kalau suku ke sekian, nah itu pakai rumus UN. Itu ya bedanya di situ. Ini warna merah aja, tak apa. Oke, lanjut nomor 3. Gampang ya? Gampang deh. Nomor 3. Sebuah gedung memiliki kursi yang tersusun bentuk barisan aritmatika. Udah diketahui di sini. Baris pertama 20 kursi, berarti ini sebagai A ya. Baris kedua 24 kursi, berarti kita dapat bedanya adalah selisihnya ya. 20 ke 24 berarti 4. Beres, A-nya beres, ketemu B-nya sudah ada. Yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris 15, berarti U15 ya. Berarti rumusnya pakai UN ya. Pakai anip A plus N min 1 kali B. Kita masukkan berarti suku ke 15. A-nya sudah tahu yang pertama 20 ditambah N-nya 15 kurangi 1 dikali bedanya selisihnya tadi antar baris yaitu 4. Kita hitung berarti 20 ditambah ini 14 ya. 14 kali 4 itu berapa? 6 nyimpen 1, 56 ya. Jadi totalnya 76 kursi. Seperti itu. Rumusnya saya kodai ya, biar kelihatan dan biar cepat hafal. Ya. Ini masih aritmatika ya, sudah diketahui di soalnya. Oke, next. Nomor 4. Nah, ini bukan soal cerita, ini langsung to the point dia maunya apa ya. Jumlah 20 suku pertama. Kalau jumlah berarti pakai rumus S ya. S 20. Ini N-nya ya. Ya 20. Barisan aritmatika untuk ini. Berarti ini 5 ini sebagai suku pertamanya atau A. Nah, selisihnya ini adalah B. Yaitu berapa? 5 ke 8 berarti kok 8? Sorry, 3 ya. Oke, berarti pakai rumus SN aritmatika ya. Berarti N per 2 tadi ya. N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Nah, kita masukkan deh. Yang diminta jumlah 20 suku pertama. Ya berarti 20 bagi 2 dikali 2 kali suku pertamanya adalah 5. Ditambah N-nya 20 dikurangi 1 kali bedanya selisihnya tadi adalah 3. Oke, kita hitung 20 bagi 2, 10. 2 kali 5, 10. Ditambah ini 19 ya. 19 kali 3 berapa? 7 nyimpen 2. 57. Ya, dan ini lebih gampang nih. 10 dikali 67. Gitu ya. Berarti 670. Nah, gitu. Gampang ya, aritmatika geometri itu gampang. Yang penting kalian tahu rumusnya ya, 4 rumus utama itu tadi. Next, nomor 5. Oke, ini cuma 10 nomor kok, jadi cepat selesai ini nanti. Nomor 5, tukang bangunan menyusun bata dengan pola barisan aritmatika. Nah, udah diketahui. Baris pertama, baris pertama 15 bata, berarti ini sebagai suku pertama, U1 atau sebagai A. Ya. Baris kedua 18 bata, berarti selisihnya 15 ke 18 itu adalah sebagai B, yaitu sebesar 3. Ya, nambah 3 kan ya. Nah, A-nya ketemu, B-nya ketemu, ya udah kita mau cari apa aja bisa. Yang ditanyakan adalah banyak bata pada baris ke-10, berarti U10. Ya, pakai rumus UN ya, karena baris ke-10 bukan jumlahnya semuanya kan. Jadi pakai rumus UN masihan, yaitu anip. A plus N min 1 kali B. Masukkan suku ke baris ke-10. N-nya 10 ya berarti. A-nya adalah suku pertamanya 15 ditambah 10 ya. N-nya 10 min 1 kali B-nya adalah 3 ya. Berarti 15 ditambah 9 kali 3, 27. Berapa berarti? 2 nyimpen 1, 40. Easy kan? Ya.
Nah, ini nomor 6 ini kayaknya mulai geometri nih kayak. Coba. Oke. Nomor jam berapa? Oh, masih setengah jam lagi ya. Nomor 6, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Nah, ini kalau perlu kita ilustrasikan ya, biar kita nanti tahu. Berarti ini bola dijatuhkan, seret. Jadi di sini nanti ada lantai. Setiap memantul, tinggi mantulannya adalah 3/4 dari tinggi sebelumnya. Jadi ini mantul nanti ya. Mantul, mantul, dan seterusnya. Gitu. Yang ketinggian awalnya di sini dia adalah, ya dari ini ke sini, itu adalah 10 meter. Terus R-nya, R ya ini adalah 3/4 dari, berarti kan kali ya, 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti ini adalah sebagai R-nya, nah, rasio. Oke, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, tinggi pantulan keempat. Oke, berarti apakah U4? Kita cek dulu di gambarnya nih. Ya, ini berarti eh, tinggi awalnya ya. Ini satu. Berarti ini sebenarnya sudah U1 ini. Ya, ini 10 ini sebagai A. Nah, gitu. Ini sudah U1. Lalu mantul ke atas. Nah, ini berarti adalah suku kedua. Seret, mantul lagi. Nah, ini naik. Ini adalah sampai sini. Itu adalah suku ketiga. Ya, sampai pantulan keempat. Sekarang kita hitung pantulannya nih. Ini mantul satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Berarti sini. Oke, sekarang kita hitung sukunya justru ya. Ini suku pertama turun. Ini yang kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Ini berarti kelima. Nah, berarti yang ditanyakan justru U5 ya, bukan U4 ya. Jadi hati-hati. Ini nggak selalu jadi N. Kalau di geometri ya, hati-hati. Kalian harus menggambarkan dulu. Ya, ini kan suku keempat ini. Suku keempat terjadi pada pantulan ketiga, gitu ya. Pertama kan nggak mantul. Ketika yang pertama itu suku pertama, pantulan pertama itu suku kedua, ya pantulan kedua itu suku ketiga, ya itu ya, dan seterusnya. Sampai pantulan keempat itu ternyata adalah suku kelima. Tuh, berarti yang ditanyakan adalah U5. Pakai rumus UN-nya, geometri ya. Ini sudah geometri. Tahu dari mana geometri ini? Ada pantulan 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berarti kan dikali kan ya. Di geometri. UN Arni ya. Kalau geometri ya. A kali R pangkat N min 1. Kita masukkan berarti U5 justru yang ditanyakan ya. Suku pertamanya adalah 10 ya. R-nya adalah ini ya 3/4. Pangkat 5 dikurangi 1. Nah, dari 10 kali 3/4 pangkat 4. Jadi dapat 10 kali, yuk jawabannya desimal ya, berarti kita desimalkan aja ya. 3/4 itu kan 0,75. 0,75. Bentar. Oke, error lagi. Sebentar. Kenapa nggak pernah kompatibel kalau dengan Zoom ya? OneNote ini. Tapi OneNote di laptop saya bisa ya. Gampang nggak ya, barisan ya? Gampang. Oke, bentar saya share screen lagi. Bisa.
Serge Green. Oke. Oke. 34 itu 0,75 pangkat 4. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Agak kalkulatornya di laptop ini. Kalkulator 0,75. Ini pakai apa? 0,75 pangkat 4. Oh, nggak bisa pangkatnya. Kuadrat lah itu. Scientific. Nah, 0,75. Where is pangkatnya ini? Pangkat 4 dikali 10. Berarti geser komanya 1 ya. Berarti ini 10 kali 0,316 sekian-sekian tadi ya. Berarti kalikan 10 geser komanya ke kanan berarti 3,16. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Seorang peneliti menanam bakteri yang berkembang biak setiap jam dengan kelipatan 2. Oke, berarti ini manual boleh. Kalau kalian lupa rumusnya, kalian manualkan juga nggak apa-apa, asalkan nggak banyak ya. Oke, mula-mula ada 5 bakteri. Berarti ini suku pertamanya. Banyak bakteri setelah 8 jam. Nah, kita ilustrasikan dulu, boleh. Ini misalkan awalnya ada 5 bakteri. Lalu setiap jamnya kelipatan 2 berarti 10 ya. Nah, ini kali 2 lagi 30, 40 gitu ya. 80, 160. Ini udah berapa? Setelah 8 jam ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berapa nih? 320. Ini kali 2 kan ya? Lipatan 2 ya. Kali 2. Ini salah coy. Salah, salah, salah. Kok nambah? Nambah. Aduh, error lagi. Kali 2 kok saya tambahi 10, 10. Bentar. Keliru, keliru. Nah, kali 2 kok dari 20 ke 30 itu loh. Ya apa sih? Salah dong. Ya, kalau kita manualkan caranya gitu, kali 2 ya. Asalkan nggak salah hitung aja. Ini 20 dikali 2 lagi berarti 40, 80 gitu ya. 160 kali 2 berapa? 320 kali 2 lagi 640 kali 2 lagi 1280. Itu udah berapa jam ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Kalau kita pakai rumus suku ke N, berarti yang pertama ini adalah U1. Ya, ini U2 ya. Sama kayak pantulan tadi ya. U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 ya. Justru banyak bakteri setelah 8 jam itu kita pakai U9, bukan U8 ya. Jadi yang ada di kalimat ini itu belum tentu jadi N-nya gitu Rek ya. Hati-hati kalau di geometri sering kelirunya di situ. Nah, jadi kalau kita pakai rumus UN-nya geometri yang Arni itu, N-nya pakainya adalah 9, bukan 8. Gitu. Karena 5 itu udah dihitung suku pertama nih. Ya, yang pertamanya sudah sebagai U1. Jadi setelah 8 jam, berarti kan suku pertama tambah 8, berarti suku 9. Gitu ya.
A-nya berapa tadi? 5, R-nya 2 ya. Pangkatnya 9. Min 1 berarti 5 kali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Pangkat, pangkat 6 itu 64. Pangkat 7, 128. Pangkat 9, 256 ya. 5 kali 256 ya. Kalau kita kalikan nanti hasilnya 1280 ya. Itu ya. Seperti itu. Hati-hati ya kalau di soal geometri, angka yang ditanyakan di soal itu belum tentu jadi N-nya. Ya, gitu. Makanya kalian perlu mengilustrasikan atau perlu membayangkan yang hati-hati banget. Sama kayak soal yang memantul tadi, ya tinggi pantulan keempat, tapi justru yang ditanyakan adalah suku ke lima, karena yang awal itu sudah sebagai suku pertama. Sama seperti ini tadi ya. Hati-hati di geometri itu rawan kelirunya di situ. Ya. Next, itu warna apa ini? Nomor 8. Jumlah 6 suku pertama, wes jelas, berarti S sebanyak 6 berarti S6. Deret geometri dengan suku pertama 3 rasionya 2. Udah tahu semua nih. Tinggal masukkan rumus saja ya. Berarti SN-nya adalah geometri ya. A kali R pangkat N min satunya di bawah per R min 1 ya. Berarti kalau yang ditanyakan S6 berarti N-nya 6 ya. A-nya adalah 3 kali R-nya 2 pangkat 6 dikurangi satunya di bawah per 2 min 1 ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 6 64 ya. 64 dikurangi 1/1 nggak ngefek ya. Berarti 3 dikali 63 hasilnya adalah 189. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Yang penting jangan ketukar rumusnya aritmatika dan geometri. Benar-benar kalian cermati polanya apa. Kalau nambah dengan angka yang konstan atau berkurang dengan angka yang konstan, berarti pakai yang aritmatika. Kalau dikali atau tingginya 2 kali dari tingginya setengah dari, nah itu berarti dikali ya. Berarti geometri. Dan penerapannya ya gini-gini aja. Jadi mesti diketahui suku pertama, suku kedua. Nah itu di soal cerita kan mesti gitu variannya. Oke, nomor 9. Stadion memiliki 30 kursi di baris pertama. Berarti ini sebagai U1 atau sebagai A. Ya, 32 kursi di baris kedua. Berarti dari sini kita dapat bahwa bedanya adalah 2. Ya, karena kenapa kok beda? Karena ini dan seterusnya nambah 2 terus ya. Berarti bedanya adalah 2. Berarti di sini aritmatika. Ya. Terus pertanyaannya apa? Jumlah seluruh kursi pada jika ada 25 baris. Kalau jumlah berarti S ya. S 25 gitu. Berarti SN-nya apa tadi? Aritmatika ya. N/2 2A plus N-1 kali B. Oke, kita masukkan. Berarti yang ditanyakan adalah S 25 ya. Berarti 25 per, nah ini error lagi jelas. B, bentar ya. S 25. Oke, nah berarti 25/2 2 kali A-nya tadi berapa, Rek? Tak semua aja biar gede.
Suku pertamanya 30 ya, 30 kursi itu ya. 30 ditambah N-nya tadi 25 ya. 25 dikurangi 1 kali bedanya adalah 2. 25 bagi 2 nggak bisa, berarti kita coret dengan yang dalam aja boleh. Ya, asalkan dua-dua sukunya dicoret. Di ini, ya. Berarti 25 di sini 30 ditambah 24 ya. Berarti 25 ini 54 ya. Berapa tuh? 25, 5, 4, 0, 100. Ini 125 ya. Berarti 1350. Nah, gampang ya. Nanti lama-lama akan hafal sendiri rumusnya kalian. Kalau sering saya tulis dan sering kita pakai, Pak. 10. Sebuah perusahaan memberi bonus tahunan kepada karyawannya dengan pola. Oke, di sini tahun pertamanya 1 juta, tahun keduanya 1,2 juta, tahun ketiganya satu. Oke, ini nambahnya beda ya. Ini nambah 200, ini 240. Berarti bukan aritmatika. Berarti di sini dia geometri ya. Sekarang kita cari rasionya ya. Ini kan suku pertama jelas. Kita cari rasionya. Rasio itu cara nyarinya gimana? Suku kedua bagi suku pertama. Berarti 1,2 juta dibagi 1 juta. Jadi berapa tuh? Nolnya 5 hilang, 12 bagi 10, 1, dapat R-nya. Yang ditanyakan adalah bonus pada tahun kelima, bukan jumlah ya. Berarti yang ditanyakan U5. UN adalah Arni. Ya, berarti suku kelima atau tahun kelimanya A-nya berapa tadi? 1 juta ya? 1 juta dikali R-nya adalah 1,2. Pangkat N-nya 5 kurangi 1. Ini berarti harus pakai kalkulator. Berarti pangkat 4 ya ini ya. 1,2 pangkat 4. Oke. Mana tadi kalkulator itu? 1,2 pangkat 4. 2,0736. 2,0736. Berarti dikalikan dengan 1 juta berarti ya 2 juta sekian ya. 2,0736. Nah ini ya yang A ya. Jadi 2,0736. Kebanyakan. 2,0736 ya. Seperti itu. Itu ya, jadi kalau barisan deret itu cenderung lebih gampang kalau di soal literasi numerasi ya, karena sudah kelihatan jelas. Mesti nanti ada yang di barisan pertama sekian, barisan kedua sekian, atau tahun pertama sekian, tahun dua sekian. Berarti itu yang ditanyakan berapa tahun ke-6, tahun ke-7, atau jumlah itu mengarahnya jelas ke barisan atau jumlah deret. Tinggal kalian cek aja, dia punya penambahan atau pengurangan atau perkalian seperti itu. Ya, kalau perkalian pembagian pakai geometri. Kalau apa namanya penjumlahan atau pengurangan polanya pakai aritmatika. Ya, sesimpel itu ya. Oke, yang penting rumusnya ini tadi ya. Nah, itu ada 5 ya totalnya ya. Aritmatika ada 2 rumus, geometri 2 rumus, geometri tak hingga 1 rumus. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya hari apa, Rek? Matematika Kamis ya. Kamis kita masih barisan deret, cuma nanti saya kasih soal yang lebih odds ya. Kan soal yang masih levelnya lumayan gampang ya. Nanti saya beri yang agak sulit. Setelah itu
langsung ganti bab nanti hari hari berikutnya setelah Kamis langsung ganti bab atau mungkin Kamis sudah mulai ada materi bab baru ya biar cepat selesai nanti babnya. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini barisan deret. Intinya ya ini ya, 5 rumus ini kalian paham dan tahu bisa mengidentifikasi, oh ini barisan aritmatika, oh ini barisan geometri. Itu aman udah. Yang penting kalian hafal rumusnya. Iya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah saya akhiri. Nanti ini penjelasannya saya taruh di LMS ya. Silakan bisa dipelajari. Oke, saya stop share screen. Ini nanti saya PDF kan ya. Saya PDF kan saya taruh di LMS seperti biasa ya. Nanti di LMS-nya mungkin sekalian nanti objek geometri nanti saya kasih materi ya sama yang lainnya juga nanti akan saya selipin materi. Jadi kalian bisa belajar lebih awal ya. Gak apa-apa nanti tak kasih materi. Trigonometri ini kelas 10, pengukuran ini gampang, transformasi geometri ada 4 tuh. Ini yang agak ribet kayaknya. Bab 6. Objek geometri ini kayaknya luas bang, luas volume gitu-gitu ya. Data ini statistik nanti rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan baku itu. Terakhir peluang ini gampang ya. Peluang kejadian majemuk, peluang kejadian bebas, tidak bebas, lepas, tidak lepas. Nah, itu cukup lah ini harusnya. Jadi seminggu bisa 2 bab ya. Kayak gitu. Oke, nanti saya taruh di sini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa hari Kamis ya. Pantau terus LMS-nya ya. Siapa tahu nanti ada soal atau ada materi baru bisa untuk belajar. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.